lapar banget kan? Lapar banget. Mie kayaknya enak deh. Iya kan, mie. Apa sih? Apa sini Bray? Kalian mau bantuin kita gak? Bantuin apa? Jadi gini. Entar pulang. Enak lho. Apa dia sudah bayarin larang no. Wih, aduh. Itu Dan. Bolong, John. Oh, bolong. Asem. Asem bolong lagi. Kakak, kayaknya nih kalau dijadikan ladang bisnis bisa ini. Dijadikan Bisa, paving iya. kayak itu loh. Apa pengolah dari bahan-bahan bekas itu dijadikan paving bisa. Cocok. Oke, aku tahu. Kakak, kalau semisal koran ini dibikin kita itu paving dari koran ini kira-kira membutuhkan modal berapa sama keuntungannya berapa ya? Kalau kita pakai kertas yang 100 kg gimana? Nah kalau kayak gitu berarti kan kalian nggak mungkin kalau misalkan bikin paving block cuma dari koran aja. Pasti kalian butuh semen. Aku ada, Nah kamu punya berapa kilo? ya sekitar 240 kilo lah. Oke. Nah kita kelompokin dulu. Yang pertama yang diketahui. Jadi yang diketahui itu ada kertas bekas. Kertas bekasnya tadi 100 kg. Terus ada semen. Semennya tadi 240 kg. Kalau buat tipe A kertas bekas dan 4 kg semen per unit. Kalau tipe B butuh 2 kg kertas bekas dan 3 kg semen per unit. Lalu untuk keuntungan tipe A ada Rp3.000 dan keuntungan tipe B ada Rp4.000. Nah buat yang ditanya, itu kan yang kita cari. Nah kita nyari berapa masing-masing tipe paving block yang harus diproduksi dan keuntungan maksimumnya. Misal tipe A itu X, lalu tipe B itu Y. Nah kita buat tabel dulu nih. Yang buat koran, di tipe A kalian butuh 1 kg, di tipe B kalian butuh 2 kg, dan yang kalian punya ada 100 kg. Buat semen, di tipe A kalian butuh 4 kg, di tipe B kalian butuh 3 kg, dan yang kalian punya adalah 240 kg. Nah kita bikin jadi pertidaksamaan. Nah yang pertama ini tuh kita yang sebaris ini kita jadiin satu pertidaksamaan. Yang ini juga. Nah di sini kenapa kita pakainya kurang dari sama dengan, karena kan kalau misalkan kalian ngebuat sesuatu, ngeproduksi sesuatu itu kan nggak mungkin ngeproduksi lebih dari bahan yang ada, jadi tandanya harus kurang dari sama dengan. Nah terus buat yang X sama Y nya ini kenapa lebih dari sama dengan 0, karena X sama Y nya itu pasti bilangan cacah, harus bilangan cacah dan nggak mungkin kurang dari 0. Nah, kan kita juga nyari keuntungan maksimumnya. Nah, berarti kita butuh fungsi tujuan. Jadi, fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 3000x plus 4000y. Bos, aku mau lanjutin dong. Oh, boleh? Oke. Kita ubah pertidaksamaannya menjadi persamaan. Pertama, x tambah 2y kurang dari sama dengan 100 menjadi x tambah 2y sama dengan 100. Nah, kita cari titik potongnya. Misalkan titik potongnya x sama dengan 0. X-nya diganti 0, jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50. Lalu, misalnya titik potongnya Y sama dengan 0, jadi Y-nya kita ganti 0. Jadi, X sama dengan 100. Nah, kita masukkan ke tabel ini. Masukkan X-nya 100, Y-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan X-nya 100, Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 50. Jadi, kita baca dari atas 100,0 dan 0,50. Persamaan kedua yaitu 4x tambah 3y sama dengan 240. Kita ubah juga. Misalkan titik potongnya x sama dengan 0. Jadi x-nya kita ganti 0. Jadi 3y sama dengan 240. Y sama dengan 240 dibagi 3, jadi y sama dengan 80. Lalu titik potongnya y sama dengan 0. Jadi y-nya kita ganti 0. 34x sama dengan 240. Jadi x sama dengan 240 dibagi 4, jadi 60. Kita masukkan ke tabel. X-nya 60, Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 80, jadi 60,0 dan 0,80. Nah, setelah membuat tabel, kita harus membuat grafiknya. Nah, grafik biar aku aja yang buat. Nah, jadi kalau buat grafiknya itu, nah karena ini bilangannya itu cukup gede, jadi kita buat grafiknya itu pakai kelipatan 10 ya, jadi kayak gini. Nah ini kalau misal grafiknya dibuat itu kayak gini.
Nah, ini tuh sumbu Y itu sama aja kayak garis X lebih dari sama dengan 0. Terus kalau misalnya sumbu X itu sama aja garis Y lebih dari sama dengan 0. Nah, terus hasil bilangan tadi kan itu X-nya 100, Y-nya 50. Nah, itu kita tinggal buat titiknya aja. Jadi sini 100, ini 50. Hasil yang kedua itu X-nya kan 80. Jadi ini di sini. Terus Y-nya itu 60. Ini di sini. Kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal narik garisnya aja sesuai sama yang tadi. Nah, buat kita nentuin daerah arsiran atau daerah himpunan penyelesaiannya itu, kita pakai uji 00. Yang dimana kita tuh ngubah X sama Y-nya itu jadi 0. Nah, terus selanjutnya untuk menentukan daerah yang diarsir itu kita bisa menggunakan uji 00 yang dimana kita tuh mengubah X dan Y-nya itu menjadi bilangan 0. Berarti kalau misal kayak gitu, ini X plus 2Y kurang dari sama dengan 100, berarti 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 100. Berarti 0 kurang dari sama dengan 100 itu jawabannya benar. Lalu yang selanjutnya itu 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 240. 4 dikali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 240. Berarti jawabannya itu benar. Lalu yang ketiga itu X lebih dari sama dengan 0. Itu jawabannya itu benar. Dan yang terakhir itu Y lebih dari sama dengan 0. Sama aja itu 0 lebih dari sama dengan 0. Dan itu jawabannya benar. Nah, karena ini sistem persamaan, berarti kita itu mengarsir yang bagian salahnya. Berarti itu kayak gini. Ini bagian salahnya kita arsir. Nah, ini kalau misalnya udah selesai diarsir kayak gini, berarti DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian itu yang bagian sini. Gitu. Saya mau gantiin dong. Nah, jadi gini kita udah menemukan DHP-nya yang dimana O sama dengan 0,0, P sama dengan 60,0, Q-nya belum diketahui, R-nya 0,50. Maka dari itu kita harus menemukan Q ini dengan cara menggunakan metode campuran. Nah, jadi ini adalah metode campuran. Yang pertama kita tulis X plus 2Y sama dengan 100 dan 4X plus 3Y sama dengan 240. Untuk menyamakan bagian X, maka yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 1, yang dimana 4X plus 8Y sama dengan 400 dan 4X plus 3Y sama dengan 240. Lalu kita kurang hasilnya 5Y sama dengan 160, Y sama dengan 160 dibagi 5, hasilnya adalah 32. Lalu kita menggunakan metode substitusi. Yang pertama kita cari bilangan yang paling rendah dulu, yaitu X plus 2Y sama dengan 100. Lalu X plus 2Y, Y-nya kita ganti jadi 32, jadinya 100. X plus 64 sama dengan 100, X sama dengan 100 kurang 64 sama dengan hasilnya 36. Lalu Q yang kita dapat hasilnya adalah 36,32. Untuk mencari keuntungan maksimal, kita bisa menggunakan rumus f x, y sama dengan 3000 dikali x dan 4000 dikali y. Nah, pertama kita menemukan titik potongnya 0,0. Jadi kita ganti x dan y-nya jadi 0. Hasilnya 0. Lalu yang kedua ada p 60,0. X-nya kita ganti 60 dan y-nya kita ganti 0. Hasilnya 180. Lalu yang ketiga ada titik Q 36,32 yang kita dapatkan kemarin. Q yang kita dapatkan tadi 36,32. Kita ganti X-nya dari 36 dan Y-nya dari 32. Nah, hasilnya 108 tambah 128 jadi 236. Lalu ada R 0,50. Kita ganti X-nya jadi 0 dan Y-nya jadi 50. Jadi 200. Di hasil dari keempat ini, kita menentukan hasil mana yang terbesar. Itu adalah keuntungan maksimal. Nah, dari 4 ini yang paling besar kan 236.000. Nah, ini adalah keuntungan terbesarnya. Oh, jadi gini. Oh, mana tuh? Yuk.